Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada bedah buku ke-21. Kemudian selanjutnya kita sampaikan selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke situasi yang sangat luar biasa sampai saat sekarang ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membedah buku Dr. Yuni Astiani MPD. Bukunya berjudul Supervisi Klinis untuk Meningkatkan Kinerja Guru. Nah, buku ini merupakan disertasi awal sebelum diuji terbukakan ya, Bu Dokter? Iya, betul. Oke, Daya. Coba pakai itu. Nah, bukunya sudah saya unboxing, sudah ada di channel kita sebelumnya, termasuk pada bagian-bagian judulnya, bab berbabnya. Kemudian kurikulum PT-nya juga sudah saya sampaikan pada unboxing video yang lalu, sehingga pada kesempatan kali ini kita tidak membahas tentang kurikulum PT oleh saya. Kalau kemudian nanti oleh Bu Dokter akan disampaikan, tidak ada masalah. Bukunya juga sudah ada ini bukunya, sudah saya unboxing juga. Saya tidak akan menyampaikan materi buku sekarang, karena kesempatannya kita akan berikan kepada Bu Dokter untuk menyampaikan materinya. Bapak Ibu yang saya hormati, para pencinta literasi, bedah buku kali ini berjalan normal, tanpa breakout atas donasi dari narasumber. Kemudian di ujung acara, narasumber juga menyampaikan ke saya ada door prize berupa buku dan pulsa untuk 5 orang. Untuk 5 orang, masing-masing 25.000. Nah, bukunya apa satu orang satu buku plus 25.000 atau satu buku dan masing-masing 25.000? Satu buku plus pulsanya, Pak. Oh, satu buku plus pulsa. Luar biasa. Satu buku plus pulsanya 25.000. Saya itu bagi yang bertanya 5 orang penanya ya, 5 orang penanya. Saya nanya. Buat yang bertanya, Pak. Hah? Pak Dokter Somad itu buat yang bertanya. Iya, buat saya yang bertanya duluan. Jangan dulu tuh gue Jelly. Buat yang bertanya ya. Iya, buat yang Ya. bertanya. Amin. Nanti kita akan terserah nanti apa akan dipilih atau siapa yang pertama kali me-unmute-kan mic-nya. Bandung. Ya. Baik, untuk lancarnya acara kita, Bapak Ibu mohon mic-nya untuk di-mute terlebih dahulu sampai pada acara tanya jawab. Begitupun dengan e-sertifikat bagi yang menginginkan, nanti di ujung acara seperti biasa kita akan men-share linknya. Jadi hanya yang mengisi link e-sertifikat di ujung acara yang mendapatkan e-sertifikat, bukan yang mengisi daftar pendaftaran, gitu ya. Jadi yang di acara saja. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para pencinta literasi
yang tidak pernah bosan hadir pada hari Jumat setiap bulan. Nah, untuk tidak berpanjang kata, saya persilakan ke Dr. Yuni Asdiani MPD untuk memaparkan materi bukunya, gitu ya. Saya yang buka ya, Bu? Oh iya, maaf Pak, tolong share screen. Soalnya saya pakai HP. Siap. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dr. Somad atas kesempatannya, terutama kepada Kapa Institut untuk memfasilitasi saya khususnya untuk istilahnya membedah buku yang saya miliki. Terus saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua atas partisipasinya, dukungannya, serta ikut sertanya dalam acara ini. Oke, insya Allah hari ini saya akan mencoba untuk membedah buku atau mempresentasikan buku yang saya miliki, yang judulnya Supervisi Klinis untuk Meningkatkan Kinerja Guru PAI. Lanjut Pak Dokter, maaf slide-nya. Bapak Ibu semua, buku ini judulnya Supervisi Klinis untuk meningkatkan kinerja guru. Penulisnya saya sendiri, Yuni Asdiani. Penerbitnya yaitu CP Pustaka Media Guru. Buku ini diterbitkan pada bulan Januari 2021. Tahun terbitnya 2021, jumlah tebal bukunya 138 halaman. Oke, lanjut. Ini biografi singkat saya, Bapak Ibu. Nama saya Yuni Asdiani. Saya lahir di Bandung pada tanggal 5 Juni 1980. Saat ini saya bekerja sebagai pengawas PAI di Kabupaten Bekasi pada jenjang SMP. Riwayat pekerjaan tahun 2003 saya diangkat menjadi guru PAI di SMP 2 Banjaran sampai 2006. Lalu 2006 sampai 2016 saya mutasi ke Bekasi sebagai guru SMP 4 di Kabupaten Bekasi, SMP 4 Cikarang Barat. Lalu 2016 sampai sekarang saya sebagai pengawas PAI Kabupaten Bekasi. Lalu 2017 sampai sekarang saya masih diberi kesempatan untuk menjadi tutor UT di Pokjar Cikarang Utara. Dan tahun 2021 saya ikut di SIMA ini. Bekasi, SD sampai alias di Bandung, di UIN Bandung, jurusan KI Pendidikan Islam, sekarang itu menjadi MPI Manajemen Pendidikan Islam. Lalu 2014 saya masuk S2 di 2016. Wisudanya 2017 mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Lalu kemudian 2017 saya lanjut ke UNJ jurusan evaluasi. Bu Dokter, suaranya hilang. Oh, ya. Kedengaran nggak Pak? Ya, masuk lagi. Silakan. Kedengaran nggak Pak? Ya, kedengaran. Halo, suaranya ada nggak Pak? Ada. Halo? Ya, silakan. Suaranya kedengaran Pak Somad? Oke, terima kasih. Oke, latar belakang kenapa buku ini bisa ada atau bisa hadir tengah-tengah Bapak Ibu semua ya. Yang pertama, buku ini hadir sebagai salah satu prasyarat saya untuk ujian tertutup. Lalu buku ini sebenarnya isinya itu berisi tentang bab 1 dan bab 2 dari disertasi saya, tapi ada beberapa yang diedit, tidak semuanya masuk. Jadi untuk bab 3 dan bab selanjutnya 4-5 itu tidak masuk dalam buku ini. Ke tataran konsepnya saja, konsep supervisi klinisnya dan kinerja gurunya, khususnya guru PAI. Lalu buku ini merupakan kelanjutan
Ibu, Ibu. Bu Dokter, kalau ada tempat menepi ya. Suaranya hilang. Tentang supervisi klinis guru PAI, ini buku yang kedua ini lebih cenderung menggali tentang supervisi klinis. Buku ini sebenarnya lebih membahas konsep supervisi klinis dan kinerja guru PAI khususnya di dalamnya, seperti itu. Oke, lanjut Pak Dr. Somad. Oke, kenapa buku ini? Buku ini menurut saya pribadi dapat memberikan informasi atau pengetahuan kepada Bapak Ibu guru penggiat pendidikan, baik Bapak Ibu guru atau khususnya memang tidak bisa dipungkiri khususnya buat Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah yang mempunyai jobnya supervision sebagai supervisor seperti itu. Tapi tidak bisa dipungkiri untuk Bapak Ibu guru juga perlu mengetahui dan kalangan umum ya seperti apa sih supervisi itu. Nah, melalui buku ini insya Allah akan dikupas sedikit tentang sejarah supervisi, pengertiannya, macam-macamnya, sampai kepada dibahas instrumen supervisi klinisnya. Aslinya disertasi saya itu membahas tentang pengembangan instrumen supervisi klinis. Jadi produknya menghasilkan instrumen supervisi klinis yang baku, berbentuk rubrik yang bisa diterapkan oleh baik Bapak Kepsek, Ibu Kepsek, Bapak Ibu pengawas terhadap guru, Bapak Ibu guru. Tidak hanya guru PAI saja, tapi semua mapel seperti itu. Buku ini juga memberikan informasi tentang validitas dan reliabilitas instrumen seperti apa gitu. Baik dari validitas konsep, isi, dan reliabilitas instrumen seperti apa. Kebetulan saya memakai pengukuran modern yaitu RAS yang dengan alat ukurnya itu multifaset RAS model seperti itu. Oke, lanjut Bapak. Oke, daftar isi. Kita akan membahas buku ini. Buku ini berisi 12 bab. Bab pertama itu berisi tentang latar belakang masalah. Jadi kenapa saya mengambil judul ini, supervisi klinis untuk meningkatkan kinerja guru? Karena secara empiris di sekolahan, Bapak Ibu guru, baik kepala sekolah, guru, dan pengawas belum memahami secara utuh tentang apa sih supervisi klinis sebenarnya dengan konsep awalnya. Yang keduanya, program supervisi masih sebatas jadwal guru atau jadwal dari sekolah atau jadwal dari pengawas yang sehingga guru belum punya inisiatif sendiri untuk untuk supervisi. Yang selanjutnya, instrumen supervisi klinis sudah ada banyak, tapi belum ada yang dibakukan dan belum ada yang di dalamnya ada runtutan tahapan seperti observasi, dan pasca observasi. Dan bentuknya rubrik seperti itu. Bab kedua itu berisi tentang supervisi pendidikan. Di sini supervisi pendidikan merupakan kegiatan layanan kepada guru dan peserta didik, baik sebagai individu ataupun kelompok, baik dalam proses belajar mengajar. Hilang Ibu. Prestasi akademik kan sesuai rencana atau standar yang ditentukan. Nah, supervisi pendidikan agama Islam yang dilakukan oleh pengawas PAI itu diarahkan kepada kepengawasan untuk meningkatkan pengetahuan ilmu agama Islam, penguasaan materi praktis ibadah sehari-hari, dan pemantapan akhlak siswa terhadap para guru
orang tua dan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fokus supervisi pengawas PA itu lebih pada akademiknya. Lanjut Pak Dokter, slide selanjutnya. Bab ketiga pada buku ini membahas tentang supervisi klinis. Jadi, pada bab ini membahas sejarah supervisi klinis, lalu definisi supervisi klinis. Jadi supervisi klinis adalah supervisi yang dirancang melalui interaksi guru dan pengawas untuk meningkatkan kinerja guru di kelas, berdasarkan prosedur dan strategi tertentu untuk meningkatkan pembelajaran siswa dengan meningkatkan perilaku guru. Jadi supervisi di sini, konsep supervisi klinis yaitu membantu peran pengawas sebagai apa, untuk membantu pembelajaran, untuk meningkatkan kinerja guru, khususnya pembelajaran di kelas. Lalu bab selanjutnya membahas tentang tahapan supervisi klinis. Jadi berdasarkan beberapa teori, di antaranya pendiri yang mengawali konsep supervisi klinis, dan tanya Goldhammer, Hogan, Pavan, dan lain-lain. Mereka membagi beberapa bagian supervisi klinis, ada 4, ada 5, dan lain-lain. Namun disimpulkan dalam buku ini, dalam pembahasan kali ini menjadi 3 bagian, yaitu pra-observasi, sebelum observasi, ada observasi, yaitu observasi di kelas. Yang ketiga yaitu pasca observasi, setelah observasi. Oke, selanjutnya. Nah, pada bab kelima, ini buku ini membahas tentang penilaian kinerja. Penilaian unjuk kerja adalah proses pengumpulan data dengan cara pengamatan yang sistematik untuk membuat keputusan tentang individu. Alat yang digunakan untuk menilai keterampilan melalui penilaian kinerja adalah rubrik. Jadi pada bab 5 ini membahas tentang penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja supervisi klinis dengan bentuknya rubrik seperti itu. Lalu yang keenam membahas kinerja guru PAI. Kinerja guru PAI ini diartikan sebagai proses pembelajaran guru yang di dalamnya terdapat merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. Lanjut Pak Somad. Untuk bab 7 itu membahas karakteristik pembelajaran yang efektif. Bab 7 ini membahas tentang apa saja karakteristik pembelajaran efektif dari berbagai artikel. Nah, di antara kesimpulannya, pembelajaran yang efektif adalah bisa terlihat ketika observasi pembelajaran kelas sebelum atau guru senior. Gitu. Apa saja isi karakteristik pembelajaran yang efektif itu? Satu, ada perencanaan, kedua ada tujuan, kedua pembelajarannya aktif, diantaranya ada bertanya, ada diskusi, ada pembelajaran berpusat pada siswa, ada pembelajaran otentik, umpan balik, ada pembelajaran kelompok, keterampilan berpikir tinggi, konten yang akurat, dan menyertakan teknologi baik lingkungan sosial, emosional siswa, dan manajemen kelas dan ruang fiktif. Bab selanjutnya yaitu membahas, bab ke-8 membahas tentang pendekatan multifase transmodel. Jadi multifase transmodel ini merupakan alat ukur untuk menilai efek rater atau penilai. Jadi karena saya memakai penilaian kinerja atau unjuk kerja, dan menurut berbagai kerja itu terdapat subjektivitas penilai atau variabilitas penilai atau efek penilai. Jadi ada penilai yang longgar atau sedikit atau moderat. Nah,
Dengan alat ukur multifase stress model ini dapat mendeteksi efek latar tersebut, lalu instrumennya dan penilaiannya. Jadi multifase stress model ini menilai satu penilai, lalu yang dinilai dulu di sini, dan instrumen atau soalnya, seperti itu. Lanjut Bapak Dokter, slide selanjutnya. Nah, pada bab 9 ini, di sini akan membahas instrumen supervisi klinis. Jadi, pengembangan instrumen membutuhkan teori yang kuat untuk mendasari sebuah konstruk terhadap fenomena yang akan diukur, sehingga menghasilkan instrumen yang baik dan relevan, mulai dari penentuan teori, konstruk, dan kalibrasi. Jadi setelah ditemukan konstruknya, definisi supervisi klinis seperti apa, lalu dicari indikatornya, baik observasi, observasi, dan pasca observasi, lalu dicari lagi sub indikatornya. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwasanya kisi-kisi supervisi klinis itu bisa Bapak Ibu lihat pada tabel yang berwarna hijau. Jadi aspek yang dinilainya yaitu konferensi atau pertemuan praobservasi, di hasil analisis konsep supervisi klinis. Aspek yang dinilainya pertama konferensi praobservasi, indikatornya ada 4, membangun hubungan kerja yang baik, mengidentifikasi perhatian utama, perencanaan pembelajaran, dan merencanakan observasi pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan observasi, di dalamnya ada mengobservasi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Konferensi pasca observasi ada 7 indikator, yaitu menganalisis praobservasi, menganalisis kegiatan awal proses observasi pembelajaran, menganalisis kegiatan inti proses pembelajaran, menganalisis kegiatan akhir proses pembelajaran, mengadakan pertemuan pasca observasi, merencanakan perbaikan, dan merefleksikan praktek pembelajaran. Jadi ada 13 jumlah soal. Seperti itu. Lanjut Pak Dokter. Pada bab 10 itu akan membahas validitas instrumen. Validitas instrumen di sini akan membahas baik validitas konten dan konten atau isi dengan menggunakan kesepakatan ahli atau expert, lalu dan validitas konstruk gitu. Nah, validitas ini akan menghasilkan validitas isi ini atau konstruk ini, jadi akan menilai, yang oleh ahli akan menilai kisi-kisi yang saya berikan kepada mereka dari isi instrumennya gitu, untuk diperbaiki dari segi bahasa, isi, dan lain-lain seperti itu. Nah, pada bab 11 ini akan membahas tentang reliabilitas instrumen. Jadi reliabilitas merupakan standar keandalan, yaitu sejauh mana skor bebas dari kesalahan pengukuran. Nah, pada tulisan ini, pada buku ini, jadi reliabilitasnya memakai mode RAS dengan menggunakan multifase RAS model. Ya. Seperti itu. Ini baru masuk. Jadi uji ada realitanya gitu, dengan menguji coba skala kecil dan uji coba skala besar. Setelah instrumennya fix diperbaiki oleh para judgement atau ahli. Nah, terakhir pada bab 12 ini membahas kontraks, dimensi, dan indikator instrumen supervisi klinis. Jadi pada tahap ini setelah konsep supervisi klinisnya ada, lalu dikonstruk, artinya disimpulkan berdasarkan konsep supervisi klinis yang ada. Jadi konstruk adalah konsep yang ada pada dalam pikiran. Konstruk dirumuskan berdasarkan hasil analisis, komparasi, dan sintetis yang logis dan sistematis dari beberapa konsep atau teori yang variabelnya akan diukur. Jadi
Jadi kesimpulannya akan dikonstruk pada bab 12 ini. Dan kesimpulannya, jadi indikator yang saya pakai yaitu pertemuan pra-observasi, observasi pembelajaran, dan pertemuan pasca observasi. Dan fixnya setelah reliabilitas, setelah diukur menggunakan multiplier atas model, itu bisa terlihat pada slide. Pak Dr. Somad, kedengaran suara saya? Ya, keren Bu. Dan fixnya terlihat pada, oh ya, slide-nya keluar ya Pak Somad? Iya. Oh iya, nggak apa-apa deh. Nah, jadi pada slide yang kedua terakhir, jadi setelah konstruk ya, setelah validasi konstruk dan isi, akhirnya Masuk lagi nggak? hasilnya dua terakhir Pak Somad? Dua terakhir, slide dua terakhir yang ada tabel warna biru ya. Tiga terakhir ya. Tiga terakhir. Bentar. Slide tiga terakhir dari bawah ke 12 ya. Oke. Itu terakhir ke-15, ke-14, ke-13. Nah, ini. Nah, jadi hasilnya setelah divalidasi isi dan konstruk oleh expert, akhirnya kisi-kisi super finish yang didapat yaitu variabelnya ada 3, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Lalu subvariabelnya kalau pra-observasi ada 4, indikatornya ada berapa ya? Kelihatan nggak Bapak Ibu? Agak susah ya, kecil-kecil tulisannya. Jadi akhirnya ditemukan pada awal saya mengajukan ke expert itu ada 19 soal ya, ada 19 instrumen. Lalu setelah hasil validasi konstruk dan isi kepada ahli atau judgment, akhirnya ada 23 instrumen yang fix yang akan diukur, direliabilitaskan seperti itu. Akan diukur reliabilitasnya baik dengan uji coba 1 dan uji coba 2 seperti itu. Oke, lanjut Pak Dr. Somad. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin kurang kelihatan ya. Jadi pada slide ini instrumen supervisi klinis yang fix sudah direliabilitas ya. Sudah diukur uji coba 1 dan uji coba 2, hasilnya tetap sama. Artinya instrumen tesnya tetap 23 instrumen berbentuk konkret. Walaupun secara reliabilitas, secara hitungan ada 3 soal yang ada yang outfit, artinya ada yang misfit. Secara teoritas itu artinya ada beberapa syarat yang kurang baik, tapi masih bisa ditolerir instrumen tersebut. Jadi kesimpulannya 23 soal ini tidak ada yang berubah, tetapi tetap. Dan yang berubah adalah skala Likert-nya dari awalnya 5 menjadi 4 gitu. Itu kesimpulannya. Oke, mungkin cukup sekian Pak Somad presentasi yang saya berikan. Nanti untuk lebih lanjutnya atau lebih jelasnya kita tanya jawab saja. Ini Bapak Ibu tampilan buku pertama saya, kedua saya. Mungkin tahun depan mudah-mudahan doakan saja ada next buku lagi yang 3 dan ke-4 dan seterusnya. Ya, mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu presentasi yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf dan tadi kepental dari saya kurang bagus. Silakan Bapak. Oh iya, Pak Somad dikembalikan ke host atau Ya, langsung Ibu ini nggak ada apa-apa. yang testimoni? Yang testimoni silakan. Oh iya, Pak Haji Wahyu ya. Pak Haji Wahyu kalau ada keluar. enggak? Kalau enggak Pak Teddy, ada Pak Teddy ya beliau ya. Aduh, saya Ada Pak susah nih Teddy. kalau di HP ya. Oke Pak Teddy, saya minta tolong buat memberikan pendapatnya atau testimoninya. Silakan Pak Teddy. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Sebentar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Yuni. Pertama-tama saya ucapkan selamat, Bunda sudah menyelesaikan pendidikannya. Mudah-mudahan berkah dan ilmunya bisa
bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain. Testimoni untuk buku ini, kalau saya baca gitu ya, karena memang ini adalah satu bagian dari disertasi, berarti mungkin saya tidak akan salah jika saya harus membacanya berkali-kali ya, Bun. Ya, betul itu, betul. Karena harus dilihat dulu kontennya, kemudian dilihat latar belakangnya, kemudian dari apa istilahnya literaturnya gitu. Jadi memang buku ini luar biasa kalau saya bilang. Itu memerlukan satu pemikiran yang sangat luar biasa, pemikiran yang sangat matang, pemikiran yang perlu atau membutuhkan buku-buku yang buku-buku literatur yang sangat banyak. Namun di sini karena saya sebagai kepala sekolah, saya lebih cenderung mengambil yang pertama adalah materi tentang supervisi klinis, karena memang di kegiatan kepala sekolah supervisi adalah satu kompetensi yang wajib dimiliki. Di sini saya mendapat ilmu yang sangat banyak juga. Kemudian yang terakhir juga di dari instrumen supervisi klinis ini bisa juga kita pergunakan, gitu ya. Artinya buku ini sangat bermanfaat juga untuk kami, bisa dijadikan sebagai literatur, bisa dijadikan sebagai panduan kegiatan supervisi. Sehingga kalau saya boleh membuat semacam semuanya ada di rumah. Panduan itu. Jadi buku ini layak dijadikan panduan oleh kepala sekolah atau pihak-pihak terkait mengenai tentang supervisi ini, bisa dipergunakan karena memang bermanfaat, kemudian bisa membantu kegiatan supervisi di sekolah, juga bisa dijadikan sebagai literatur kegiatan-kegiatan yang memang ada kaitannya dengan supervisi. Jadi selamat untuk Bunda Yuni atas bukunya, mudah-mudahan buku yang selanjutnya bisa terbit lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teddy Mulyana. Bapak Ibu, sebentar Ibu Dokter. Bapak Ibu, mohon mic-nya di-mute sementara, kecuali yang diberikan kesempatan untuk bicara. Silakan. Pak Teddy, terima kasih ya. Saya sudah lihat partisipan, kayaknya ada Pak Haji Wahid, tidak ada ya Pak ya. Terus saya minta tolong juga Pak Haji Dedi, kayaknya beliau juga tidak ada ya. Satu lagi teman saya juga tidak ada Pak. Kayaknya lanjut ke tanya jawab ya. Halo, ada Pak Haji Dedi, ada nggak beliau? Dedi Pak Dede. Pak Haji Dedi. Beliau Jawa Purwakarta Pak. Beliau tidak ada ya. Oh, Pak Haji Dede mau komentar, beliau juga teman saya di Karawang. Pak Dokter Dede ada nih. Pak Dokter Dede ada nih. Ada, beliau juga sudah. Pak Dokter Dede mau komentar, silakan mewakili pengawas. Cimahi mau nanya, boleh bertanya? Belum dibuka pertanyaan Pak. Oh iya. Iya, ini komentar. Masih testimoni. Komentar ya. Testimoni. Komentar boleh. Dari Cimahi. Ya. Gimana Bu Dokter? Pak Dokter Dede dulu deh, beliau soalnya sudah. Coba ditanya dulu beliau mau komentar atau tidak. Jika tidak, kita langsung ke pertanyaan saja Pak. Silakan Pak Dokter Dede. Dokter Dede ada. Saya juga sambil lagi. Wah, sambil jalan beliau tuh. Pulang kerja. Dengaran nggak? Ya, silakan. Ya. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Yuni yang sudah mempresentasikan terkait dengan buku supervisi klinis. Saya selaku pengawas juga pertama tentu mengapresiasi lahirnya buku ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah literatur pegangan bagi pengawas dan juga termasuk guru atau juga kepala sekolah saat nanti melakukan supervisi, baik supervisi akademis, tentunya lebih ke supervisi akademis kan, kalau supervisi klinis kan ya Bu ya. Ya. Insya Allah lah
buku ini akan booming nanti di kalangan pengawas. Mudah-mudahan bisa berlanjut juga. Saya kira itu saja Bu Yuni. Oh iya, terima kasih Pak Dr. Dede. Silakan Pak Dr. Somad, kita tanya jawab saja lah, Ya. karena waktunya juga sudah sore ya. Terima kasih Pak Dr. Dede. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya buka forum tanya jawab, saya mau bertanya, mengawali pertanyaan Ibu Dr. Yuni. Nah, pertanyaan saya, dalam proses pengawasan itu, Boleh bertanya saya Batas. Bapak Ibu, tolong Bapak tolong di-unmute ya. Oke ya, silakan Pak Dr. Somad Ya. lanjutkan saja. baik, Bu Dokter. Dalam uji klinis itu untuk peningkatan kinerja guru, pertanyaan saya, sebenarnya standar instrumennya itu dalam uji klinis itu sudah ditetapkan atau tidak? Nah, kalau masing-masing pengawas membuat standar sendiri, tentu kan nanti hasilnya akan berbeda pada poin-poin penilaiannya begitu. Nah, apakah itu ada standarisasi variabel-variabel penilaian atau tidak gitu? Kalau misalnya hasil disertasi ini menghasilkan standar baru untuk uji klinis, boleh jadi pada doktorat yang lain juga bisa menghasilkan standar yang baru gitu. Nah, kalau standarnya berbeda dengan formula dan teori yang berbeda, maka hasilnya boleh jadi sama dan boleh jadi tidak. Itu, Dok. Ya. Oke, saya tanggapi ya Pak Dr. Somad. Ya. Oh, nanti untuk penanya terakhir, 4 penanya saya kembalikan ke Bapak yang memilih ya, karena saya agak susah ya kalau pakai handphone. Saya tidak Oh. masuk yang 5. Oh, ya udah, Iya, nggak apa-apa. jadi tetap 5, Ibu. Oke. Saya menanggapi pertanyaan Pak Dokter ya. Jadi untuk kalau di buku ini sebenarnya saya lebih berbicara tentang konsep supervisi klinisnya, tidak berbicara pengembangan instrumennya. Tapi di akhir buku ini saya tuliskan hasil fix uji validitas dan reliabilitas instrumen supervisi klinis yang sudah saya buat dan sudah diuji cobakan kepada respondennya, termasuk skala besarnya, jadi 2.500 sekian gitu. Nah, jadi secara teoritis supervisi klinis ini sudah dibakukan pada saat ini. Next time, ketika ke depannya dengan perubahan teknologi, dengan perubahan konsep, dengan perubahan teori yang lebih baru lagi, bisa jadi instrumen ada lagi instrumen supervisi klinis yang sudah divalidasi mungkin dan direliabilitaskan dengan alat ukur yang berbeda. Jadi saya menggunakan alat ukurnya MPRM. Bisa jadi mungkin nanti pakai M+, pakai WinStep, atau pakai lain-lain. Saya juga memakai rubrik di sini. Bisa jadi nanti dikotomi gitu untuk yang lainnya. Jadi skalanya ya tidak. Skala Goodman atau ya tidak. Atau bisa jadi dengan dengan perubahan, dengan penemuan teori dan teknologi yang baru, bisa jadi ke depannya ada instrumen yang mungkin bisa lebih baik dan lebih bagus lagi, seperti itu. Begitu Pak, itu tanggapan Baik. saya.
Bu Dokter, terima kasih. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk bertanya, menanggapi. Silakan. Tadi yang Saya di Cimahi. Ya, siapa? yang cuma Ya Pak, siapa Pak? Patas, Pak. Oh siap. Silakan Pak Tas. Ini saya mau nanya kepada Bu Dokter, buku ini apakah masih relevan atau tidak? Karena di sini saya lihat secara garis besar tidak ada lompatan-lompatan terbaru. Pak Tas terputus. Jadi tidak ada lompatan-lompatan, yang ketinggalan zaman, Bu, bukunya. Kemudian saya bertanya juga ke Bu Dokter, apa di sini ada teori-teori motivasi, ada tidak gitu dalam buku tersebut? Oke. Beneran tidak? Ya Dok, terusin Pak Tas. Tadi apakah masih relevan atau tidak yang pertama? Betul. Kemudian Yang kedua teori motivasi. Oh, hilang lagi. Oke, langsung aja ya Pak Oke, Ahmad dijawab ya. Silakan Oke. Bu Dokter. Terima kasih pertanyaannya. Oke, apakah buku ini relevan? Menurut saya iya, karena secara teori satu artikel yang saya ambil itu kita dari UNJ ada ketentuan. Jadi di ketentuannya artikel yang diambil untuk disertasi itu adalah ketentuan sekian tahun. Walaupun ada yang lama referensi yang saya ambil, tetapi itu diambil dari konsep awalnya. Jadi menurut saya tulisan ini relevan. Makanya saya bilang buku ini merupakan konsep tentang supervisi klinis. Di dalamnya berisi supervisi klinis seperti apa. Kebaharuannya, kebaharuannya itu satu, instrumennya sudah dibakukan. Jadi instrumen supervisi klinis ini sudah dibakukan, artinya sudah diuji coba validitas dan reliabilitasnya secara teori. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuknya rubrik. Yang saya lihat memang sudah ada Bapak Ibu semua, instrumen supervisi klinis ini sudah ada. Saya sudah baca, tetapi belum ada yang berbentuk rubrik kinerja. Artinya nyambung antara pra, observasi, dan pasca itu nyambung urutannya. Seperti itu. Lalu penelitian ini dilaksanakan, respondennya adalah guru PAI. Seperti itu. Itu kebaharuannya. Jadi artinya jadi produknya sebenarnya dari hasilnya itu ada di instrumen supervisi klinisnya seperti itu. Ada di belakang ya, kalau nggak salah di halaman belakang bukunya seperti itu. Terus kenapa tidak teori motivasi? Ya karena emang judul ini membahas tentang instrumen, karena buku ini membahas tentang supervisi klinis dan kinerja guru PAI seperti itu. Itu saja mungkin Pak Dokter. Halo. Pertanyaan kedua, apakah ada teori motivasi? Tanpa ada teori, tanpa ada kesadaran guru, itu tidak akan terlaksana itu supervisi klinis itu. Sehingga sebaiknya di buku itu ada teori-teori motivasi. Ini saya masukkan saja ini. Ya, terima kasih Bapak. Itu. Kemudian yang terakhir, ini pembagian siklusnya. Ini ada berapa siklus? Oke, Bapak. Ini kan membahas konsep supervisi klinis secara teoritis, analitis dari artikel, bukan hasil PTK. Kalau PTK kan ada siklus 1, siklus 2. Jadi buku ini sebenarnya bagian dari disertasi saya, bab 1 dan bab 2. Maaf Bu, siklus itu bukan di PTK. Ada di siklus, di supervisi klinis itu ada siklus. Ada tahapan awal, tahapan kedua, tahapan terakhir.
siklus bukan siklus IPTK, siklus tahapan dalam supervisi klinis. Nah, kalau nggak ada masukan itu. Oke, Termasuk- terima kasih Bapak. Ada lagi Pak Tas? Oke. Kita kasih kesempatan ke Dr. Yuni untuk menjelaskan. Oke. Silakan, Dok. Terima kasih Bapak. Sebenarnya kalau Bapak baca buku keseluruhan, baca bukunya mungkin ada di dalamnya ya. Jadi saya di sini lebih cenderung membahas tentang supervisi klinisnya, sejarahnya. Jadi di dalam buku ini ya, kita cerita buku ini aja ya. Jadi dalam buku ini saya menceritakan sejarah supervisi klinis walaupun tidak terlalu dalam, lalu konsepnya dari berbagai artikel, lalu tahapannya itu. Jadi sampai ke indikator dan kisi-kisinya. Jadi untuk siklusnya emang saya tidak terlalu membahas, tapi nanti di buku ada, tapi tidak terlalu membahas sampai ke sana. Seperti itu. Ya kalau bukunya pengen booming ya harus ada lengkap Bu. Kalau pengen booming Pak. Oh bukunya. iya, Oke. terima kasih. Ada lagi Pak Tas? Cukup ya? Pak Tas, cukup. Cimahi, terima kasih Pak Tas. Ini penanya pertama, penanya kedua, silakan. Ya, saya Pak Iim, Pak. Silakan Bu Iim. Silakan Bu Iim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bu Dr. Yuni yang sudah meluncurkan bukunya, juga selamat sudah mendapat menyelesaikan studinya, juga sehat walafiat dari musibah kemarin ya Bu ya. Baik, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apa perbedaan yang mendasar yang membedakan supervisi klinis dengan supervisi jenis lainnya? Perbedaan yang mendasarnya apa? Yang kedua, tadi saya membaca bahwa dalam instrumen supervisi klinis ini ada sebenarnya tapi belum dibakukan. Pertanyaan saya, mengapa belum dibakukan? Apa upaya supaya bisa dibakukan dan apa manfaat apabila instrumen supervisi klinis ini dibakukan? Itu saja barangkali Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iim. Oke, Silakan Bu terima Dokter. kasih Bu Iim. Aduh, pertanyaannya sebenarnya. Ya, aduh. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Iim. Aduh, maaf. Di sini baru jam segini tapi sudah gelap kuliah. Oke, terima kasih Bu Iim pertanyaannya. Oke, saya coba jawab. Jadi yang membedakan supervisi biasa ya, supervisi akademik dengan supervisi klinis. Menurut saya, jadi supervisi klinis ini merupakan lanjutan dari supervisi akademik. Jadi supervisi klinis ini idealnya apa ya? Merupakan supervisi yang apa ya, yang dari guru atau kesadaran guru untuk merasa ada kinerja pembelajaran dia yang kurang, lalu dia mengajukan untuk supervisi klinis seperti itu idealnya. Tapi namun pada realitanya ketika ada kegiatan supervisi merupakan program dari kepala sekolah atau pengawas ya, seperti itu realitanya. Idealnya ada kesadaran dari guru untuk disupervisi klinis. Jadi supervisi klinis ini tujuannya untuk membantu meningkatkan pembelajaran baik perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Betul kata Bapak tadi ada siklus, betul. Bisa 2 jika sudah dirasa cukup atau 3 jika dirasa belum cukup, betul. Jadi ada refleksinya pada pasca observasinya seperti itu. Jadi yang membedakannya adalah supervisi klinis ini merupakan supervisi untuk membantu meningkatkan kinerja pembelajaran guru yang mempunyai problematika pembelajaran. Kalau supervisi akademik biasanya emang sudah terjadwalkan dan emang sudah sudah terprogram dan rutinitas. Tapi supervisi klinis merupakan supervisi yang ketika ada problema tertentu lah yang dihadapi oleh guru dan kira-kira perlu ditingkatkan pembelajarannya, kinerja pembelajarannya, maka supervisi klinis ini hadir.
Maka banyak artikel yang memuat bahwasanya supervisi klinis ini kelebihannya bisa meningkatkan kinerja pembelajaran guru karena dengan mengobservasi di kelas. Tapi dengan tahapannya pra, observasi dan pasca. Jadi ketika pra observasi ini guru bersama pengawas merencanakan apa sih yang ingin diperbaiki, apa sih yang ingin ditingkatkan. Nah, itu mungkin kelebihannya di supervisi klinis ini yang di supervisi biasa kadang-kadang pra-nya tidak ada gitu. Walaupun ada obrolan tapi tidak sampai membahas lebih dalam apa sih yang ingin diperbaiki oleh guru gitu untuk ditingkatkan dalam pembelajaran di kelasnya. Nah, terus dalam supervisi biasa juga ada pascanya, mungkin obrolan biasa gitu. Oh, perbaikinya ini hasil observasinya ini. Nah, untuk supervisi klinis ketika sudah refleksi, yaitu ketika pasca observasi, ada obrolan dengan pengawas atau dengan sekolah, harus diperbaiki ini, direfleksikan kembali, artinya disikluskan lagi gitu, direncanakan lagi untuk perbaikannya gitu, seperti itu. Tapi ketika cukup satu siklus silakan, ketika dua perlu dua silakan, tiga silakan. Artinya fleksibel menurut saya untuk siklus ini ya. Menurut tadi Pak Patas harus ada siklus. Fleksibel menurut saya tergantung tingkat apa yang harus diperbaikinya atau ditingkatkannya. Terus yang kedua untuk soal baku, jadi idealnya Bapak Ibu dalam analisis instrumen itu idealnya dibakukan. Tapi kenapa tidak semua dibakukan? Karena memerlukan waktu, tenaga, dana yang tidak sedikit. Seperti itu. Itu yang jadi catatan poin saya. Terus bila kita lihat juga, artinya untuk dibakukan ini secara kuantitatif ya, itu memerlukan responden yang tidak sedikit. Seperti itu. Dan itu ya tidak bisa dipungkiri butuh banyaklah dana, waktu, tenaga, pikiran, seperti itu. Saya saja untuk penelitian ini 2019 sudah selesai ya, 2020 ya, 2020 bulan sebelum COVID saya sudah menyelesaikan validitas kontrak dan isi, tapi karena berbagai hal akhirnya baru selesai. Sebenarnya penulisannya dari 2019 proposal, tapi akhir 19 juga sudah selesai, tapi itu baru konstruk saja Desember sampai Februari 2020 baru selesai konstruk. Itu konstruk isi dan validitas konstruk isi dan konstruknya saja itu kepada expert. Saya ada 9 expert di sini, ahli manajemen, ahli PEP, pengukuran, ahli bahasa. Itu tidak waktunya tidak sebentar ya, artinya untuk bolak-baliknya meng-ACC instrumen kita sudah oke. Nah, setelah validitas oke, lalu kita ke uji reliabilitas. Itu juga memerlukan izin dulu ya, keluar izin dulu. Ya, prosesnya tidak mudah dan tidak gampang, tapi ya insya Allah dengan dengan proses ya akhirnya bisa diselesaikan. Jadi untuk dilakukan, artinya untuk sebuah instrumen dibakukan memerlukan waktu, tenaga, dana yang tidak sedikit. Mungkin kendalanya ya Bapak Ibu, sehingga mungkin tidak semua instrumen dibakukan, tapi idealnya memang dibakukan. Mungkin itu Pak Somad. Terima kasih Bu Dokter. Ya. Mudah-mudahan menjawab Bu Iim ya. Ya, terima kasih Bu Dokter, Pak Terima Dokter kasih Bu Sumardi. Iim, ya Allah sehat Sama-sama, selalu ya Bu. Bu Iim. Amin, sama Ibu juga ya. Terima kasih Bu Iim. Oke. Selanjutnya silakan Mbak Ibu Wiwin Hipana Bandung. Aduh, bisa ngasih. Bu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat kita Pak, ketika di Bandung, kebetulan saya dari kecil sampai ibu dedeknya, ibunya sama saya sendiri menjadi sahabatnya gitu ya. Sahabat saya Pak Dokter dari Bandung. Alhamdulillah saya selamat ucapkan kepada sahabat saya selagi muda, masih muda tapi sudah bergelar doktor ya.
Nah, jangan saya masih tetap menjadi guru ya. Nah, sama saya juga guru, Bu. Pertanyaan saya, saya sebagai guru selain daripada Mapel PAI, artinya guru bahasa Indonesia, apa yang bisa didapat, artinya manfaat apa yang bisa didapat oleh saya sebagai guru selain daripada Mapel PAI? Itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwin. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Bu Win. Bu Win ini sahabat saya dari kecil ya, ketika di Bandung sampai saya kuliah. Cuman kita berpisah ketika saya pindah ke Bekasi saja. Terima kasih Bu Win atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang bisa kita ambil dari buku ini satu, artinya siapapun bisa membuat buku, baik fiksi ataupun non fiksi, sesuai passionnya masing-masing. Saat ini passion saya ke non fiksi. Nah, untuk buku non fiksi emang ada beberapa kriteria yang tidak bisa dipungkiri, ada aturannya ya, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Salah satunya pengambilan referensi ya. Jadi untuk pengambilan referensi di sini kan memakai apa ya, atau pakai aplikasi khusus yaitu Mendeley. Nah, jadi untuk pengambilan referensi untuk saat ini, jadi nama mungkin karena Wiwin ini dari bahasa Indonesia, sebenarnya beliau lebih concern, lebih ini ya, lebih bagus, lebih paham tentang bahasa karena beliau S1-nya bahasa di jadi yang bisa kita ambil karena buku ini non fiksi, jadi satu mungkin dari pengambilan referensinya dari artikel ternyata ada ketentuan tersendiri, terus mengambil referensi dari buku, dari artikel dan lain-lain. Karena untuk saat ini ternyata untuk karya tulis ilmiah itu untuk di UNJ sendiri lebih dianjurkan mengambil artikel daripada buku. Kenapa? Walaupun buku masih dibolehkan ya. Kenapa? Karena di dalam artikel itu berisi kumpulan-kumpulan referensi dan berdasarkan hasil penelitian yang ada. Yang kedua ya, mungkin dari apa ya, ternyata tidak, untuk buku non fiksi ini tidak mudah untuk menyambungkan, artinya tidak bisa dipungkiri kopas terhadap suatu konsep ya, tetapi bagaimana triknya kita untuk membahasakan dengan bahasa kita gitu. Nah, itu yang tidak mudah di non fiksi ini, untuk menggabungkan konsep-konsep yang ada lalu dikonstruk lalu menjadi konsep bahasa kita sendiri. Itu yang lumayan juga seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya mungkin untuk mungkin untuk sebegitu saja pendapat saya tentang buku ini dari segi non fiksinya ya, karena beliau dari ahli bahasa. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Yuni. Terima kasih. Terima kasih Bu Win. Ya, terima kasih. Ya, silakan Bu Dr. Eli. Ya, bentar ini laptopnya ngehang. Suara aja we Bu Haji Eli. Jangan yang susah-susah Bu Haji. Iya, itu apa, sukses lah Bu Dr. Yuni. Ya, masih tahap belajar Bu. Makin gelap nih, menuju kemana ini? Ini lagi di Purwakarta, kelihatan. di Geraha mana gitu, mau ada acara. Bu Eka, Bu Ika, silakan Bu Ika. Ada. Silakan Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak. Ini pertanyaannya. Nggak ada yang tahu Bu. Iya. Ya, Bu Ika. Judulnya kan supervisi klinis untuk meningkatkan kinerja guru itu ya Pak ya? Betul. Iya. Pertanyaannya,
pertanyaannya begini, dalam satu semester itu idealnya berapa kali gitu diadakan supervisi? Apakah hanya di awal semester atau di awal dengan di akhir semester supaya ada perbaikan gitu untuk kinerja guru tersebut? Apakah di awal semester 1, semester 2, kemudian nanti ada evaluasi di akhir semester 2 atau bagaimana menurut Ibu idealnya? Itu saja mungkin, Bu. Assalamualaikum. Yakin gitu loh, kita masih Terima kasih Bu Ika. Iya. Pak Dokter, mungkin nanti saya minta nomor HP semua ya. Kalau Bu Eli kan, Bu siapa ya? Bu Iim saya punya, Bu Wiwin punya, Pak Patas saya nggak punya ya. Iya. Pak Patas tolong japri nomor HP-nya ya, sama Bu Ika ya. Ya. Oke Bu Bu Ika Ika. ada di grup Ibu. Oh, ada Bu Ika di grup aja, Bu Ika. Salam kenal ya Bu Ika. Terima kasih Bu Ika. Jadi begini Bu Ika, jadi supervisi klinis ini merupakan yang saya pahami, supervisi klinis supervisi akademik yang sudah diprogramkan baik oleh sekolah, biasanya dia di awal semester, ada yang di akhir semester. Tapi saya lihat kalau di negeri kemarin pada sibuk supervisi PKG ya, jadi di awal kalau saya lihat kalau di SMP negeri di awal, tetapi ada juga yang di akhir. Artinya emang tergantung program sekolah seperti itu. Tapi nah itu yang pertama. Nah untuk supervisi klinis ini, menurut pendapat saya, jadi supervisi kelanjutan dari supervisi akademik. Jadi ketika ada guru yang setelah kita supervisi itu ada mungkin kekurangan di aplikasi model atau metode dan lain-lain, bahkan dalam penyampaian materi. Nah, idealnya kan guru yang mau, idealnya secara ideal ya, guru yang menyadari, oh saya kurang nih Bu, saya mau disupervisi, dibantu untuk ditingkatkan. Tapi kan jarang ya Bu ya untuk seperti itu. Nah, akhirnya kan inisiatif mungkin kepala sekolah atau inisiatif kita sebagai selaku pengawas, Bu, ya setelah di akhir observasi lah kita ngobrol begini, lalu Ibu sebaiknya begini, nanti kita rencanakan gitu Bun. Idealnya seperti itu. Sebenarnya kalau supervisi klinis menurut saya fleksibel, artinya tergantung jadwal gurunya. Setelah kita ngobrol, merencanakan, makanya ada praobservasi gitu. Kan kita ngobrol dulu dengan guru. Soalnya saya terus terang baru sekali, tapi emang instrumennya masih apa ya? Saya menemukan instrumen supervisi klinis. Sebenarnya ini di lapangan saya juga Bu, selama saya jadi pengawas. Kenapa saya mengambil judul ini? Gedung Serbaguna. Judul buku saya itu kan awal supervisi akademik ya, supervisi biasa lah gitu. Nah ini judul buku saya yang kedua ini, kenapa saya mengambil supervisi klinis? Saya melihat di sekolah lah guru PAI khususnya yang jadi binaan saya, ada yang beliau sudah artinya harus sudah profesional tuntutannya, tetapi belum memenuhi standar tersebut seperti itu. Akhirnya wah ini harus ada tindak lanjutnya ya, menurut saya tindak lanjutnya itu klinis ya, dengan supervisi klinis. Artinya ya kita ngobrol dulu dengan gurunya gitu, nah kita rencanakan. Menurut saya fleksibel aja kapannya, mau di awal mau di akhir. Materi RPP, artinya kita bahas dulu RPP-nya Bun sebelum ke observasinya. Artinya RPP-nya apa, kita lihat dulu indikatornya, tujuannya, metode modelnya. Jangan-jangan kita juga belum paham. Kak, 13 saintifiknya aja sebelum ya pas kita supervisi akademik belum paham runtutan saintifiknya gitu. Akhirnya ya kita ngobrol dulu, dibina dulu dan lain-lain, baru ada tindak lanjutnya. Seperti itu Bun yang saya pahami. Tapi emang saya baru pernah melakukan, tapi instrumennya pakai yang ada aja gitu. Itu salah satu yang jadi saya juga mengambil inisiatif atau mengambil judul. Saya mau ngembangin instrumen supervisi klinis nih, karena emang saya lihat belum ada yang praktis gitu Bu, sama yang istilahnya runtut lah gitu. Seperti itu.
Itu mungkin Bun. Seperti Iya, itu iya. pendapat saya. Terima kasih Bu Ika. Kira-kira berapa persen GPAI yang disupervisi itu? Ya, ini alamat. Bu, Bu Eli. Bu Eli, Sukses Bu dulu Eli. Bu Eli. Saya Pak, Ibu Rusni. Eli. Bentar. Tadi laptopnya ngeheng deh. Mana Bu Eli? Ya ini. Silakan Bu. Laptopnya ngeheng, jadi pakai HP Pak. Oke, silakan. Jadi mau nanya, pertama, apresiasi sekali ke Ibu Dr. Yuni ya, keren pokoknya. Kemudian instrumennya bisa dijadikan rujukan ya untuk ke pengawas PAI. Yang ketiga, supervisi klinik itu apakah hanya untuk GPAI yang bermasalah dari semua GPAI sekabupaten Bekasi, atau berapa persen sampel yang diambil dari penelitian itu gitu? Kan di sini kan tentunya kuantitatif ya, Pak Dokter, dalam penelitiannya itu. Makasih, hebat pokoknya. Makasih Bu Dr. Eli. Sebentar Bu Dr. Yuni. Pak Tas. Pak Tas kalau masih ada di ruangan tolong di chat nomor handphonenya di kolom chat ya. Di mana sih? Karena bagian dari yang mendapat door prize dari Bu narasumber. Kemudian Bu Dr. Yuni ini ada Bu Rusni, tapi Bu Rusni ini udah nomor ke-6. Apa masih bisa dapat door prize-nya? Bun? Bukunya 5 lagi. Oh, bukunya Kalau 5. pulsa, Bukunya saya 5. belum jawab pertanyaan Bu Eli ini. Iya, Aduh, benar. dikirim aja Bu ke Papua dulu satu bukunya. Aduh, boleh deh buat Bu Rusni spesial. Aduh, boleh deh buat Bu Rusni Oke, spesial. nanti ya Bu Rusni setelah ini ya. Silakan Ya. Bu Dr. Yuni untuk menjawab Bu Eli. Terima kasih Bu Eli, Bu Dr. Eli, terima kasih. Jadi oke, jadi instrumen supervisi klinis ini saya tidak memakai pendekatan kuantitatif, tetapi saya memakai R&D, pengembangan research and development untuk menghasilkan produk. Nah, reliabilitasnya atau alat ukur untuk mengukur reliabilitasnya saya memakai multifacet RAS model. Seperti itu yang mengukur yang dinilai sama instrumennya. Seperti itu. Jadi respondennya itu bukan respondennya ya. Jadi yang observasi. Jadi dalam multifacet itu jadi ada penilai, jadi ada 3, biasanya kan kalau kuanti itu kan ada penilai sama instrumen ya, nah kebetulan dalam multifacet ini ada 3, jadi ada penilai pengawas, ada yang dinilai guru PAI, ada instrumen supervisi klinisnya. Instrumennya. Respondennya, jadi saya memakai ada software khusus Bun, software khusus. Jadi begini, soal saya kan 23 ya, instrumen saya 23. Jadi saya uji coba skala kecil di Kota Bekasi, 5 pengawas, menilai guru 50 dikali instrumen. Jadi hasilnya itu 2000 hasilnya berapa dia? 5 dikali 50 kali 20 ya, 20 guru. 5 dikali 20 dikali 23. Itu uji coba skala awal. Uji coba skala kecil. Uji coba skala besarnya saya di Kabupaten Bekasi, 7 pengawas, 50 guru kali 50 guru kali 23 instrumen. Jadi itu langsung ada sekitar 2.500-an kalau uji coba skala besar. Kalau uji coba skala kecilnya 1.500-an. Gitu. Jadi softwarenya langsung ngeling sendiri, langsung ngebaca sendiri. Jadi kita masukin. Ya udah pakai aplikasi ya? Ya, jadi di
kan kebetulan jurusan saya itu PEP, lebih khususnya itu ke pengukuran, ke instrumen, ke metodologi. Jadi kebanyakan yang kita pakai adalah software yang tes modern, IRT gitu, dengan RAS model, tapi pakai multipaset, pakai paset lah itunya aplikasinya. Nah itu sudah memudahkan kita lah, artinya yang penting yang lama emang memasukin datanya yang lama lah. Jadi dimasukin di Excel, di SPSS, tapi di Notepad ya itu manual masukin datanya. Tapi ketika sudah masuk semua, kita klik langsung membaca semua. Tuh, jadi seperti itu Bu Hajeri. Ya, nanti instrumennya bisa jadi rujukan ya buat kita. Boleh. Itu jadi ini kita emang tidak bisa dipungkiri. Jadi untuk software ini kalau pingin asli itu waktu itu berbayar 1,5 juta dapat 2 aplikasi dengan Pak Bambang. Kita mentornya Pak Bambang Sumintono, beliau ahli RAS di dosen Malaysia, tapi ada yang jadi RAS ini saya sudah booming ya, aplikasi RAS ini, aplikasi model RAS ini sebagai teori tes modern. Jadi kita tidak tapi walaupun begitu juga alat ukur yang tes teori klasik seperti SPSS, Excel tetap dipakai, tapi mungkin dalam hal-hal tertentu seperti itu. Karena secara teori mengukurnya lebih di atasnya ya itu lebih bagus. Yang modern ternyata menurut teori. Ini saja ya. Nah, terima kasih. Jawabannya cukup. Terima kasih ya Bu Dr. Yeli. Ya, terima kasih Pak. Baik, sekarang gilirannya Bu Rusni. Ayo Bu Rusni, satu lagi silakan. Satu lagi Bu Rusni, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, karena baru kali ini atau pertama kali ini saya mengikuti kegiatan ini. Ya, Ibu. Karena baru juga dimasukkan di forum pengawas ini. Ya jadi baru bergabung ini, jadi makanya baru kali ini saya ikut Ibu. Saya itu berterima kasih sekali karena bergabung dengan forum pengawas PAI. Kemudian yang kedua, dengan adanya kegiatan ini tadi, saya mencoba kemarin langsung mendaftar untuk ya menambah wawasan gitu. Karena kita ini di daerah terpencil ya, jauh. Jadi boleh dikata agak jarang disentuh dengan kegiatan-kegiatan gitu. Baik kegiatan di provinsi ataupun apalagi namanya di kabupaten. Kemudian pengawas PAI saya sendiri diseruin Ibu. Jadi mau sharing dengan siapa tidak ada. Jadi begitu. Jadi kemudian makanya saya ini memberanikan diri untuk ini supaya buku itu bisa barangkali nanti kita jadikan acuan di sini. Jadikan pedoman untuk melaksanakan supervisi klinis. Bisa kirim gua dia. Iya. Yang buku pertama. Aduh. Lanjut Bu. Ya. Pertanyaan sih sebenarnya kayaknya sudah diborong semua teman-teman yang dari sana ini. Ya, yang namanya supervisi klinis ya mungkin memang kita bisa lakukan pada saat kita menemukan apa istilahnya dalam mengadakan observasi saat menemukan teman-teman dalam pembelajaran itu ada sedikit misalnya permasalahan dalam proses pembelajarannya. Mungkin dari segi penguasaan materinya atau dan lain sebagainya. Ya itu kan tujuan daripada supervisi klinis untuk memperbaiki. Mungkin begitu pemahaman saya Pak. Ibu? Iya, iya Bun. Jadi itu barangkali yang perlu perbaikan. Olehnya itu kita, apalagi saya ini sangat membutuhkan instrumen, contoh-contoh instrumen lagi yang lebih valid lagi. Karena selama ini memang kita ada pakai instrumen ya berdasarkan dengan buku kerja pengawas. Iya. Jadi itu saja Ibu. Yang saya harapkan betul ini yaitu adanya buku nanti dikirim ke Papua. Ya, insya Allah. Saya kirim sama buku pertama. Iya, amin. Iya. Saya kira itu saja Ibu. Sampai ini, insya Allah mudah-mudahan pada waktu masih bisa
ikut berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Ya, Ya, terima terima kasih Bu Rusni. Ibu Silakan Bu Rusni. Dokter. Terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Oke, terima kasih. Alhamdulillah saya akhirnya nyampe juga Pak Dokter dan Bapak Ibu semua di tempat lokasi. Ya, ya. Allah Alhamdulillah. perjuangannya. Oke, terakhir dari saya, terima kasih kesempatannya. Saya ucapkan momen ini merupakan perdana buat saya. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Dr. Abdul Somad, juga kepada teman saya, rekan saya Pak Haji Wahyudin. Beliau motivator saya, salah satu motivator saya untuk terus berkarya dan saya tertarik juga mengikuti acara bedah buku ini dari ketika beliau bedah buku, lalu Bu Iim, ada Bu Mary, aduh subhanallah kapan ya gitu. Nah akhirnya hari ini terwujud. Oke, mungkin dari saya ucapan tak terkira, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi bedah buku ini sebagai motivator saya untuk terus berkarya, terutama dalam bidang kepengawasan dan karya tulis lainnya. Dan mudah-mudahan buku ini juga dapat memotivasi teman-teman yang di KAFA, juga yang kita aktif di KGBR, Bapak Ibu semua di grup penulis Kabupaten Bekasi. Mereka semua memotivasi saya untuk terus berkarya, karena terus terang buku ini hadir ketika saya jatuh dari motor, mengalami kecelakaan. Hampir 6 bulan saya bed rest, tidak bisa ngapa-ngapain Pak Dokter. Tapi akhirnya bulan berapa ya? Baru-baru bulan ini saya bisa beraktivitas lagi, berjalan dan bekerja, walau sebelumnya betul-betul bed rest. Jadi ketika buku ini diedit, kan diedit juga ya, artinya buku ini tidak full disertasi bab 1 bab 2, tidak. Ada beberapa yang diedit dan itu ini lagi itu udah mau dimandiin, terutama di referensi. Makan es. Tapi udah makan es satu. dengan motivasi semuanya, dengan motivasi teman-teman penulis, akhirnya bisa selesai. Mungkin mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat lah. Buku ini masih banyak kekurangannya, tapi mudah-mudahan jadi penyemangat saya dan yang lain untuk terus berkarya. Mungkin dari saya cukup sekian, Pak Dokter. Baik. Terima kasih Bu Yuni, closing statement-nya. Bu Rusni, terima kasih sudah hadir dalam forum bedah buku KAFA Institute. Ya, Pak. Bapak Ibu Sama-sama. semua terima kasih. Saya bacakan untuk yang beruntung mendapatkan door prize 1 buku plus pulsa 25.000. Sini apa ke bawah? Nanti silakan hubungi Bu Yuni atau hubungi WA saya juga tidak apa-apa. Nanti saya kasih ke Bu Yuni. Ya, nanti minta nomor WA-nya aja Pak Dokter ya. Nanti saya japri mereka aja. Ya. Pertama Pak Tas tadi saya sudah mintakan, sebetulnya masih ada di forum ini Pak Tas, tapi mic-nya mute. Pak Tas nanti tolong diberikan nomor handphonenya ya. Kemudian Bu Iin, Yang Depak Pak. kemudian Bu Wiwin Bandung, kemudian Bu Ika Tasik, Bu Dr. Elih Sukabumi, dan Bu Rusni Papua. Ya, saya kira itu Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali pada bedah buku 22 sorry. Pada bedah buku 22. Saya kira itu, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa melayani satu persatu. Kemudian saya juga terima kasih kepada Bu Dr. Yuni yang sudah bersedia menjadi narasumber pada bedah buku kita kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi bukunya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya WA ya. Iya. Tadi pasang surut kehidupan tuh bunga tineng Pak Dokter. Terima kasih.